DPR Provinsi Lampung itu ada 85 ya, 85 kan nggak semua bisa bawa program apa gitu. Tapi ya astungkare lah, selama saya ngejabat ini ada hibah untuk pura itu banyak. Provinsi Lampung itu, jalan provinsinya itu kan panjang dan sangat lebar. Kemudian kemarin pas ya kena COVID juga ya, saya sih melihat sebenarnya Gubernur Lampung itu cukup serius. Kalau Mas Gibran juga mungkin nggak punya pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang baik, manajerial yang baik, mungkin pemerintahan Solo hari ini goyang juga. Goyang juga. Tapi saya lihat kok prestasinya banyak ya. Artinya apa? Ya anak ini, harapan ini. Berarti seberapa yakin pasangan Prabowo Gibran ini nanti menang di Pilpres? Super yakin saya. Berapa persen? Kalau persentase itu 100 ya 100% saya yakin dia menang gitu. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Saat ini kita lagi bersama seorang tokoh Provinsi Lampung, keturunan Bali, dan ini sebenarnya masih muda tapi sudah menjadi tokoh dan politisi kawakan kalau di Lampung ini. Beliau adalah Imade Suarjaya. Selamat siang, Bli Swastiastu. Siang, Swastiastu. Di keturunan Bali, di Lampung. Sekarang Semeton Gema Bali harus tahu Bli Imade Suarjaya ini atau IMS panggilannya. Ini sekarang sudah menjabat sebagai anggota DPR di Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung begitu. Dapil Lampung Tengah dari Partai Gerindra. Dan sekarang ini untuk 2024 beliau nyalon lagi. Dapil Lampung Tengah lagi nomor urut 2 untuk Partai Gerindra. Betul ya? Betul, betul. Wah. Dan saya tadi bilang bahwa Bli Imade ini salah satu tokoh di Provinsi Lampung, khususnya untuk teman-teman Semeton Bali di sana. Dan saya cukup familiar dengan Bli Imade Suarjaya karena waktu mahasiswa bertemu dengan beliau senior saya. Salah satu mentor kita juga. Jadi saya hormat sekali dengan beliau. Dan saya ingin mengorek nih informasi sebenarnya Bli. Soal dulu Bli sebagai seorang aktivis. Terus kemudian memilih jalur politik, maju sebagai anggota legislatif dan masuk ke Partai Gerindra gitu. Dulu aktif di mana sih Bli waktu mahasiswa masih muda? Iya. Jadi kalau kita dari mahasiswa aja ya. Dari mahasiswa. Dari mahasiswa dulu karena kampus saya di Unila. Jadi kemudian pertama ikut itu UKM Hindu Unila. UKM Hindu Unila, kemudian kan kita terus bergaul, terus mengembangkan diri maksudnya gitu. Terus ya masuk KMHDI. KMHDI. Ya setungkara akhirnya kan di tahun 2021 sampai 2003 itu terpilih sebagai ketua KMHDI. Oke. Gitu. 2001. Ya. Kemudian 2007 itu terpilih jadi ketua DPP Peradah Lampung. Oh, di Peradah juga, di Ya, pemudanya Peradah. ya? Iya, di pemudanya. Kalau yang di luar kita, di luar keumatan itu ya ikut Pemuda Pancasila, itu di kabupaten, terus di KNPI begitu. Ya lumayan lah, yang di organisasi profesi juga ada. Gitu. Dan dari mahasiswa, dari pemuda aktif sekali, ya anak gerakan lah. Siap. Bisa bilang gitu. Milih untuk nyalek. Pertama kali nyalek tahun berapa, Bli? Dulu nyalek pertama kali itu tahun 2004. 2004. Untuk Lampung. Dulu nyalek untuk kabupaten. Kabupaten dulu waktu itu masih nomor urut ya. Masih nomor urut dan dulu ya targetnya juga masih sekedar belajar dan mewarnai gitu. Gitu awal-awal. Dan akhirnya terpilihnya di 2014. Malah di provinsi ya? Iya, langsung ke provinsi. Emang 2024 itu emang sudah Gerindra atau belum? Dulu kan awalnya karena dulu bacaannya ya. Waktu kuliah itu kan bacaannya Marxisme, gitu. Marxisme, kan begitu-gitu. Yang namanya bukunya dulu Soekarno di bawah bendera revolusi,
Putra Sang Pajar apa itu kan kita baca semua. Jadi bawaannya itu merasa marhenisme lah gitu. Makanya begitu masuk partai pertama setelah kuliah ya, pilihannya dulu ada PNI Marhenisme. Jadi gabungnya ke situ. Jadi inilah kira-kira partai yang pas gitu, passionnya lah gitu. Cuman baru kesempatan akhirnya ketika masuk Partai Gerindra barulah berkesempatan untuk di DPRD Provinsi Lampung. Itu ceritanya bagaimana? Sampai kemudian masuk ke Gerindra. Iya, ya karena mungkin kita latar belakang bergaul, berteman, banyak teman seperti itu kan. Akhirnya kan ada beberapa partai nawarin kita kan gitu, nawarin saya. Itu pernah juga gabung ke PDI, ya nawarin kan gitu. Tapi banyaklah kita coba analisa kemungkinannya mana yang paling pas kan gitu. Jadi pernah gabung kemudian ke Demokrat kan gitu. Tapi nggak nyalon waktu itu, hanya buat inilah mengisi waktu kan begitu. Terus akhirnya di 2013 itulah akhirnya memantapkan diri ke Gerindra. Gitu. Akhirnya dimantapkan di Gerindra dan langsung kita karena melihat dukungan cukup banyak dan waktu itu kita juga kan dari zaman reformasi juga ngedukung orang kan gitu. Ngedukung orang yang kita dukung, saya rasa kok kenapa ini pemilih kita jadi kecewa gitu. Udah zaman reformasi kok masih nggak mencerminkan merakyatnya gitu, merasa sepertinya kelihatan jauh. Akhirnya elemen masyarakat yang sudah banyak bersentuhan, sering ngajak komunikasi itu ngedorong saya untuk maju. Akhirnya sudah kita siap maju di 2014 itu melalui Partai Gerindra. Memang dulu cita-citanya memang jadi politisi? Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kan satulah, jadi cita-cita saya dulu malah jadi TNI, jadi tentara. Tentara. Iya, makanya nama saya kan panggilan saya Kadek Abri gitu. Kenapa? Waktu kecil ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi Abyi gitu kan. Bilang Abri itu Abyi gitu. Jadi diledek-ledekin kan, diledek-ledekin De Abyi. Akhirnya kejadian lah gitu, panggilannya De Abri gitu. Cita-citanya pengen jadi TNI. Termasuk kuliah itu ngambil S1 hukum. Maksudnya habis tamat kuliah itu pingin daftar PK lah gitu, perwira karir gitu. Tapi karena sudah berproses ditempa di organisasi, hilang niat jadi TNI-nya tuh hilang. Dulu kan pasti bersinggungan sama betul, hilang niat itu gitu loh. Terus begitu tamat juga sebenarnya nggak juga langsung bercita-cita pingin jadi politisi gitu, nggak, pingin jadi pengusaha gitu. Makanya ada jeda waktu kita habis tamat kuliah itu saya ya nyoba usaha lah gitu. Nyoba usaha dan dalam proses perjalanan itu tadi salah satunya ngelihat kawan yang kita perjuangkan ternyata menurut pandangan masyarakat tidak merakyat lagi. Akhirnya ada semacam tantangan gitu. Udah begitu kita ngelihat juga proses dukungan masyarakat kira-kira cukup apa tidak. Kemudian kesiapan mental dan diri, bekal semacam itu kira-kira siap apa enggak. Akhirnya ya sudah di 2014 itu kita coba untuk maju dan Astungkara terpilih begitu. Tapi kalau untuk keluarga dukung apa yang tadinya kan pengusaha nih, pengusaha mau TNI gitu, terus tiba-tiba masuk ke politik begitu. Support keluarga seperti apa, Bli? Latar belakang keluarga kan saya nggak ada politisi, nggak ada pengusaha. Keluarga saya tuh di jalur yang nyaman. Karena orang tua saya, almarhum bapak saya guru. Saudara-saudaranya banyak guru, ada yang pegawai gitu. Jadi mikirnya yang terbaik itu ASN gitulah kira-kira. ASN, Jadi gitu. Jadi makanya jangankan ke politik, ke terjun sebagai pengusaha aja tadinya itu keluarga banyak yang tentang ya. Iya, nggak setuju. Wah, gitu. Ini nggak aman jadi pengusaha. Cuma ya kita aja lah yang meyakinkan dan kita buktikan. Begitu juga akhirnya proses kita mau ke politik itu ya ngobrol di keluarga. Sekarang menjadi salah satu tokoh politik umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung. Luar biasa. Tapi Bli, kalau Bli kan ini keturunan Bali. Sebenarnya kalau yang sudah di Lampung ini keturunan ke berapa?
Saya ke Lampung itu udah buyut saya. Oh. Tapi bukan ke Lampung ya. Pertama kali itu kan dulu kan Lampung belum berdiri. Sumbangsel namanya. Sumbangsel kita itu di Kumpi itu sama Peka itu pertama kali transmigrasi itu dapat tempat di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya, Lubuk Linggau. Sumatera Selatan sekarang. Musirawas ya, dulu. Udah begitu tahun 54, dari Balinya tahun 54. Kemudian karena banyak penyakit, hama dan segala macam, para transmigran ini minta dipulangkan ke Bali. Kalau enggak, carikan alternatif tempat lain. Makanya akhirnya sama pemerintah dicarikan solusi ke Lampung. Kalau Bali kampungnya di Bali? Ke Bali Tabanan. Tabanan, Bongan ya. Bongan. Akhirnya ke Lampung. Ya, jadi dari buyut udah keluar Bali gitu. Jadi sekarang generasi keempat lah ya. Jadi Provinsi Lampung dan langsung di Lampung Tengah itu. Iya. Di Bang banyak juga ya semeton kita yang di Lampung Tengah. Iya, kalau di dusun saya nih, dusun rumah saya tinggal itu bisa dibilang mungkin itu daerah yang pertama kali lah yang diinjakkan kaki oleh orang Bali di Lampung. Makanya di tempat kita itu ada dulu dibangun tugu peringatan, tugu pertama kali orang Bali menginjakkan kaki di Lampung. Sekarang juga ada monumennya, itu yang tanda tangan mantan gubernur Bali dulu, Pak Dewo Madibrata, dan mantan gubernur Lampung, Pak Sarudin Cetpe. Itu di kampung? Iya, di dusun saya. Di kampung saya, di dusun saya, namanya Dusun Trawas Jaya. Trawas Jaya, Lampung Tengah. Itu jangan-jangan kemarin yang dilintasi Pak Jokowi yang... Oh iya, itu lewat, itu dekat gitu, dekat banget itu. Bli, kalau hitung-hitung nih, kemarin kan 2014 di nyalon, jadi terus kemudian 2019 itu support dari semeton kita yang ada di Lampung Tengah seperti apa, Bli? Ya luar biasa, justru itu penyemangat pertama saya itu, gitu kan, karena kan sebenarnya untuk di keumatan, di keorganisasi dan kegiatan kan nggak pernah lepas. Dari zaman saya ketua KMHDI Lampung 2001-2003 itu kan kita ada pengabdian masyarakat kan. Kita sering turun ke basis-basis umat, gitu, bagi-bagi buku agama, kerjasama dengan Bimas, macam-macam begitulah. Udah begitu disambung lagi, ya 2007 saya ketua Pradah Provinsi Lampung, 2 periode pula kan. Jadi selama 2 periode juga ketua Pradah, jadi nggak berhenti melakukan kegiatan sentuhan dengan umat gitu. Mungkin itulah yang ngebuat umat juga berantusias mendorong saya untuk maju itu. Gitu. Dan 2019 kemarin itu perolehan suara berapa kalau beli kemarin yang untuk? Kalau yang periode kemarin ini yang 2019. Itu 18.600-an kalau salah. 18.600. Iya. Kalau DPT sendiri kalau untuk di dapilnya di Lampung Tengah ada berapa? Lampung Tengah itu kabupaten terpadat penduduknya seprovinsi Lampung. Dia jumlah penduduknya sekitar 1.400.000-an. Mata pilih itu 800-an ribu. 800-an ribu. Iya. Kalau umat kita atau semeton Bali kita banyak juga di sana. Berapa kira-kira ininya? Ya kalau umat kita sih dari 28 kecamatan di Lampung Tengah itu kemarin ada terwakili oleh kalau pengurus parisadanya ada 21 kalau nggak salah. 21. Jadi hampir di setiap kecamatan itu ada umat kita. Ya banyak lah. Kalau realnya berapa saya nggak hafal banget juga lah. Kan? Ya. Tapi 18.000 udah jadi ya 2019 ya. Udah, itu di partai saya udah suara terbanyak. Suara terbanyak. Iya, partai kan dapat 2 kursi, ya saya udah kursi pertama. Berarti minimal dapat berapa untuk duduk di provinsi, DPRD provinsi untuk di dapil Lampung Tengah itu? Ya, ini kan tergantung partainya juga. Macam partai saya umpamanya nih Gerindra nih. Gerindra nih kan partai yang besar nih di Lampung Tengah juga gitu. Jadi kalau partainya besar ya otomatis perolehannya harus besar juga. Karena ada kawan partainya kecil, ya dia 5.000 aja bisa jadi gitu. Untuk provinsi? Iya, ada yang begitu. Mungkin sisa suara gitu, bisa jadi. Tapi kalau partai besar kan kompetitif.
Oh, 18.000. Lumayan, berarti 24 ini nyalek lagi nomor urut 2. Dan ini kalau lihat dari track recordnya kayaknya jadi lagi nih. Astaga, mudah-mudahan. Tapi selama di DPRD, 2 periode, hampir 10 tahun lah kalau sekarang. Apa yang sudah beli lakukan nih untuk Semeton kita yang ada di dapilnya Belilah minimal? Iya, ya kalau untuk Semeton untuk Semeton kan kadang masyarakat tuh nggak ngerti apa tugas pokok dan fungsi DPR kan. Kalau tugas fungsi pokok DPR kan yang jelaskan budgeting, controlling, legislasi kan itu. Tapi masyarakat tuh nggak ngerti. Kadang mereka tuh pahamnya DPR itu seolah-olah kayak eksekutif. Seolah-olah DPR itu yang bagi-bagi program begitu kan ya. Padahal kalau program sebenarnya kita juga minta juga, ngerebut juga. Tapi apa namanya itu lincah-lincahan juga. DPR Provinsi Lampung itu ada 85 ya. 85 kan nggak semua bisa bawa program apa gitu. Tapi ya astungkare lah selama saya ngejabat ini ada hibah untuk pura itu banyak saya bawa. Hibah untuk pura banyak, terus kemudian ada jalan lingkungan. Umpamanya ada sumur bor macam begitu ya. Terus rehab Bali Banjar. Ya begitu-gitu, terus program-program yang lain. Program bidang pertanian saya banyak sekali. Saya bawa. Untuk kelompok-kelompok tani itu saya nggak kurang dari 20 kelompok tani itu saya bantu. Itu dari anggaran dari aspirasi pusat ya. Itu saya juga dibantu oleh DPR RI pusat. Itu per kelompok itu dapat 50 juta. Ya kan? 50 juta satu kelompok ada 20. Kalau ada 20 kelompok kan lumayan. Iya kan? 2 meteran kan? Iya. Terus di zaman babi nih susah pas lagi mahal dan segala macam kita ngusul ada bisa bawa program itu bawa. Astungkare ya. Dapat juga satu kelompok 25 ekor kan. Udah gede. Pakannya pakannya juga ada. Terus alat panen gitu. Itu kalau program yang kita bawa untuk masyarakat yang nyata, yang bersentuhan langsung kan begitu. Kalau yang lain kebijakan kan masyarakat nggak ngerti. Kita bikin perda ini, perda itu, masyarakat nggak tahu gitu. Iya. Gitu. Taunya kalau dia sudah datang, oh ini calon kita, udah itu. Terus tiba-tiba ke Balai Banjar ninggalin sesuatu sesari baru keinget mereka. Betul. Ya kadang masih seperti itu. Cuman perlu edukasi. Jadi sembari turun pasti ada edukasi untuk sana, Be. Iya, sebulan itu saya minimal 2 kali itu turun. Baik itu mensosialisasikan tentang program, kegiatan selama di DPRD, terus kemudian juga sosialisasi tentang perda-perda, produk-produk yang kita buat di DPRD begitu. Itu juga kita sosialisasikan sekaligus walaupun itu bukan umpamanya masa reses, tapi itu juga kita pakai, kita manfaatkan untuk jaring aspirasi ke masyarakat. Jadi masyarakat merasa selalu bisa menyampaikan aspirasinya dan merasa ada wakil gitu. Jadi saya dulu kan dimanapun waktu saya datang minta doa restu, itu hari ini tidak ada satupun yang terlewat. Itu pasti udah saya kunjungin lagi, bahkan mungkin lebih dari sekali 2 kali udah gitu. Itu cara saya berkomunikasi dengan masyarakat. Sembari itu tadi pas ada program yang saya bawa sekaligus saya bawa ke situ gitu. Dan keliling bagi-bagi programnya kan, bagi-bagi realisasi programnya seperti apa. Termasuk untuk teman-teman pemuda, karena sekarang ini kan apalagi untuk 2024 ya, itu akan didominasi oleh pemilih milenial dan Gen Z. Betul. Termasuk itu. Iya. Bagaimana program yang sudah dilakukan juga untuk mereka? Gini, saya kalau sama anak muda, namanya basic saya juga mantan ketua pemuda ya, mantan ketua Perada. Tapi sekarang masih muda juga sih. Iya. Belum 50. Belum 50 masih muda kan. Jadi memang selalu berkegiatan dengan pemuda, dengan adik-adik Perada juga sampai hari ini komunikasi kita tetap jalan. Biasanya kegiatan mahasiswa itu suka juga ngundang saya. Kita kasih masukan, kita kasih materi, kita kasih semangat ya. Kita motivasi mereka
yang baik sehingga mereka bisa mencurahkan kemampuannya untuk bangsa dan negara gitu. Kalau itu nggak berhenti lah. Sering berkunjung ke kantor juga bawa masa. Ya kalau dulu zaman mahasiswa kan kita ngajak adik-adik junior ke kantor ya, aksi begitu. Hari ini karena saya di komisi, kebetulan sekretaris komisi 1, hari ini saya jadi tukang nerima demo di kantor itu. Tapi Bli, kalau menurut Bli nih, pasti ada. Kenapa sih mau nyalon lagi di 2024? Padahal udah 10 tahun nih. Betul. Pasti kan ada yang belum selesai nih di Lampung Tengah atau minimal di dapilnya Bli, di konstituennya Bli yang ada persoalan yang belum selesai. Itu apa yang menjadi urgent? Terus kemudian harus diselesaikan. Jadi begini, saya yakin siapapun hari ini yang di legislatif, di DPRD provinsi itu, saya yakin walaupun dia pimpinan sekalipun, banyak bawa program sekalipun, saya yakin tidak ada yang bisa memuaskan hati masyarakat. Itu pasti begitu. Dan dan masyarakat juga ekspektasinya memang masih terlalu tinggi ya dengan DPR. Dan mereka merasa dekat itu ya dengan DPR ya, bukan dengan eksekutif. Harapan mereka itu lebih banyak tertumpu pada DPR. Dan maka kadang masyarakat ada yang cepat kecewa dengan wakilnya gitu. Melihat kenapa? Ya karena mungkin wakilnya kurang peduli, kurang care. Jadi sampai hari ini saya kalau turun itu selalu keluhannya tentang pupuk gitu. Ya, tentang pertanian gitu. Nggak berhenti itu. Gitu. Padahal sebenarnya kalau masalah pupuk apa tuh kan tata niaganya secara nasional ya. Nah, tapi kita tentu walaupun itu nasional tentu kita ya harus memperjuangkannya begitu. Hari ini nih masyarakat selalu bilang kalau kita turun duit ada, pupuk nggak ada gitu. Kadang masyarakat tuh berpikir udahlah nggak usah subsidi ya kan, nggak usah disubsidi, yang penting barangnya ada gitu. Gitu ya. Salah satu yang tidak tuntas itu saya lihat gitu. Dan ini masih terus diperjuangkan. Iya, nah apalagi kalau bicara tadi ya, sini rumah di basis pertanian. Ya, rumah di basis pertanian. Rumah kita ini semua dikelilingi oleh sawah gitu. Jadi bersentuhan langsung dengan petani. Nggak bersentuhan aja, saya juga petani basicnya kan gitu. Orang tua juga tetangga semua petani gitu. Kalau jalan, ini jalan viral kan? Yang viral kemarin. Sempat viral, aduh. Ya gini, Provinsi Lampung itu jalan provinsinya itu kan panjang dan sangat lebar. Kemudian kemarin pas ya kena COVID juga ya. Saya sih melihat sebenarnya Gubernur Lampung itu cukup serius untuk pembenahan infrastruktur terutama itu jalan. Dan saya sendiri kan di Badan Anggaran. Tahun 2002 itu sudah kita programkan dan berencana ada program, ada pinjaman 500 miliar, 600 miliar, ya itu dari SMI, itu sudah DPR setujui, udah kita alokasikan, termasuk jalan yang lewatin Pak Presiden yang viral itu sudah kita anggarkan di 2002 itu tembus dari ujung sampai ujung. Tapi dalam perjalanan itu ada masalah, ternyata dalam evaluasi pinjaman itu tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Sehingga barang yang sudah ditender itu tinggal dikerjakan 2002, akhirnya tidak kesampaian. 2022? Iya, 2002. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya viral. Tapi sebelum viral itu, kita tahu anggaran itu tidak turun, kami di Badan Anggaran kan rapat kembali. Kita tekankan kepada eksekutif bersama TAPD, namanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah, itu menyiasati bagaimana harus dicarikan solusi agar ruas jalan itu ya yang tadinya sudah dianggarkan, sudah ditender, bahkan sudah ada pemenangnya, tinggal pengerjaan aja, bahkan itu tidak jadi karena tidak restu pusat. Bagaimana jalan itu harus tetap diperbaiki, carikan solusinya, walaupun mungkin tidak menyelesaikan keseluruhan, kan gitu. Nah akhirnya dengan kita maksimalkan potensi pendapatan yang ada, itu akhirnya itu tetap dianggarkan
dan sudah dilelang gitu, tapi tidak sampai full ya, sudah dilelang. Cuma persoalannya waktu pas viral-viral tuh banyak hujan, ada mobil gelempang, disitulah viral gitu, viral seolah-olah pemerintah itu nggak peduli dan tidak nganggarin itu, padahal itu sudah dalam proses lelang gitu. Tapi belum semua. Tapi untungnya juga viral itu ada untungnya juga. Akhirnya kan habis itu tambahin lagi dari pusat. Ada 800. Iya gitu. Dan ini dikawal juga sama teman-teman DPRD. Oh iya, itu kan proses penganggaran dari kita. Makanya saya bilang tadi saya di Badan Anggaran, saya ngawal itu. Setiap rapat tim anggaran daerah itu saya selalu teriak, Jalan Provinsi Lampung Tengah gitu. Cuma bedanya kan nggak kita rekam itu, nggak kita viralkan gitu aja. Masalah pertanian, terus kemudian infrastruktur terutama jalan. Ada lagi yang mungkin menjadi poin fokus BLI, kemudian masih juga ingin berjuang di DPRD Provinsi Lampung, misal apa pendidikannya kah atau apa? Ada fokus ke sana juga? Iya, kebetulan kan kalau di DPR ini hari ini saya Komisi 1 ya. Komisi 1 ini bidang pemerintahan dan pertanahan. Di Lampung itu banyak sekali proses persoalan tanah. Oke. Iya. Ini kemarin minggu-minggu kemarin ini selalu ada datang demo ke kantor itu urusan pertanahan. Agraria. Iya. Makanya ini juga PR gitu. Ini juga PR yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Lampung. Banyak sekali potensi konflik yang ada di area pertanahan itu. Gitu. Jadi kita sih mendorong gitu eksekutif bersama kita juga bagaimana caranya menyelesaikan satu-satu persoalan-persoalan ini gitu. Semacam dulu saya pernah jadi pansus pelepasan tanah aset Waidadi ya. Waidadi itu tanah di tengah kota, tapi tanahnya belum sah gitu. Sudah diduduki semua oleh penduduk gitu. Tapi statusnya masih HGU atau masih... dulu punya perusahaan apa gitu kan. HGU-nya udah selesai, ini punya pemerintah. Nah, waktu itu kita jadi pansus, cepat-cepat harus kita selesaikan. Tanpa mikir apa, pokoknya selama saya menjadi anggota DPR, saya harus meninggalkan sesuatu yang bisa jadi kenang-kenangan. Maka orang Bandar Lampung nanti kalau punya tanah di Waidadi itu, bisa jadi sah tanahnya. Salah satunya sayalah aktornya itu berbuat dan melepaskan tanah itu. Luar biasa. Jadi meskipun BLI ini orang Bali, cuman nggak melulu hanya berpikir soal keumatan, tapi juga secara umum kan begitu. Oh iya. Tapi dengar-dengar, ini kemarin dengar-dengar BLI seorang politisi yang tadi ngomongnya juga kan garang kan begitu. Tapi sekarang udah jadi mangku. Gimana ceritanya tuh? Jadi bukan maaf ya, ini bukan kita ketawain soal mangkunya gitu, tapi prosesnya BLI Made Swarjaya ini jadi seorang politisi garang, tapi kok tiba-tiba jadi mangku gitu. Iya. Ya, mungkin ini karma ya. Terus perjalanan hidup yang nggak bisa dielak gitu. Kalau boleh memilih, sebenarnya saya kan lagi nyaman-nyamannya. Nyaman-nyamannya di dunia yang sedang saya geluti. Ya, karir saya sedang di politik sedang baik, kan begitu. Usaha juga jalan, kan begitu. Tapi ya ini mungkin kalau secara leluhur mungkin kepingit gitulah istilahnya, kepingit yang harus mengambil jalan ini. Kalau jalan ini tidak saya ambil ya saya nggak ngerti lah gitu. Kalau ini kan dulu pernah saya sakit gitu ya kan. Nah sakit dan harus mengambil porsi ini gitu. Secara niskalonya. Secara nis artinya leluhur saya kepingin harus mengambil porsi ini begitu. Walaupun saya bilang tadi kalau boleh memilih artinya kalau kayak ibaratnya gini loh. Kalau itu boleh diganti seperti kita bayar uang saksi, mungkin saya disuruh ganti untuk bayar sebagai uang saksi. Saya siap. Siapa deh yang ini yang penting diganti oleh saudara saya yang lain gitulah umpamanya. Mungkin saya siap bayar gitu loh. Tapi ternyata memang datangnya di rezekinya di BLI Made harus sekarang harus pintar-pintar bagi waktu nih antara
skalanya. Yeah. Sama nih skalanya ini harus ngitung bulan ini. Iya. Makanya sekarang kan saya nggak jadi selincah dulu ya. Kalau selincah dulu, dengar ada apa namanya acara tim sukses kita punya hajat begitu. Datang mau jam berapa saya datang gitu. Ada tim yang meninggal gitu. Jam berapa saya datang? Jam berapa dapat kabar datang saya. Hari ini kan udah nggak seperti itu lagi. Ya kan mesti izin dulu ya kan, ngaturan ya minimal canang dulu minimal begitu kalau kita mau pergi kan, jadi begitu gitu. Jadi ya harus lebih tertib secara spiritual juga. Tapi kalau ngomongin Bli, soal sekarang kita Bli harus lebih membagi waktu. Tapi kemudian saya lihat di partai politiknya pun, di aktivitas politiknya juga tidak mengendur. Artinya masih bisa seimbang begitu. Terkait dengan aktivitas politik yang sekarang ini lagi panas. Lagi panas banget ya, lagi menghangat. Udah hangat banget. Dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan untuk Gibran sebagai wakilnya. Kalau menurut pandangannya Bli seperti apa? Saya kira yang terbaik yang sudah dilakukan. Pak Prabowo itu dewasa, matang, berpengalaman, kan begitu. Sementara Mas Gibran adalah masa depan. Ya, umurnya masih muda. Kalau saya ngebayangin diri saya ya, Mas Gibran tuh hari ini 36 tahun. 36 tahun. Saya dulu dilantik jadi anggota DPR itu 35 tahun. 2014. Iya, termasuk saya juga salah satu yang termuda zaman dulu. Tapi saya bisa ngimbangi gitu. Bisa ngimbangi, bisa berbuat begitu. Jadi sebenarnya kalau keputusan MK juga yang memberikan kesempatan orang yang di bawah pengecualian di bawah 40 tapi punya pengalaman, itu sebenarnya kan undang-undang itu mewakili anak muda Indonesia secara keseluruhan. Cuma mungkin kebetulan nasib lagi baiknya ke Gibran gitu. Iya kan? Nasib lagi baik. Iya, nasib baiknya. Itu sebenarnya harus disyukuri oleh anak-anak muda. Hari ini kita punya kesempatan loh, nggak dipatok oleh 40 itu, tapi kita punya pengalaman, punya ini juga boleh gitu. Cuma itu tadi saya bilang, mungkin nasib baiknya pas ke Gibran aja. Tapi kalau lihat yang lain-lain kan banyak orang-orang muda kita punya posisi di pemerintahan gitu. Terlepas itu isu terkait soal politik dinasti, si Gibran kan putra sulung dari Pak Jokowi, seperti itu. Ya, gini sih, kalau Mas Gibran juga mungkin nggak punya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang baik, manajerial yang baik, mungkin pemerintahan Solo hari ini goyang juga. Goyang juga. Tapi saya lihat kok prestasinya banyak ya. Gitu. Artinya apa? Ya anak ini harapan ini gitu loh. Gitu. Jadi nggak masalah soal umur itu gitu. Nggak masalah itu, nggak masalah gitu loh. Kecuali itu tadi, ini aku nunjuk nih, orang dia konstitusi yang mempersilahkan dia itu, yang membolehkan dia itu konstitusi gitu. Bukan artinya privilege langsung dari orang tuanya, nih saya pilih, nih saya pilih. Kan nggak begitu gitu. Berarti seberapa yakin pasangan Prabowo Gibran ini nanti menang di Pilpres? Super yakin saya. Kalau persentase itu 100 ya 100% saya yakin dia menang gitu. Prabowo Gibran menang lah ya. Iya, 100% menang saya yakin gitu. Luar biasa. Tapi kalau di Lampung, kira-kira kalau untuk pilihannya Pak Prabowo kemarin ngaruh nggak untuk teman-teman koalisi ataupun Gerindra yang ada di Lampung? Pengaruhnya gimana di sana? Apakah memang itu yang diharapkan oleh? Sangat berpengaruh saya rasa, karena peta demografinya di Lampung itu kan, ya kan, kalau kita bicara dari sisi kesukuan itu, di Lampung itu 60% itu Jawa. Sisanya baru Lampung asli dan kita gitu. Kecenderungannya dari dulu pemilih itu ya kan kiblatnya modelnya yang kita keturunan Jawa kiblatnya Jawa, yang kita dari Bali kiblatnya banyak di Bali gitu. Itu nggak bisa dipungkiri begitu. Tapi dengan komposisi sekarang Pak Prabowo dan Gibran bukan sekarang ya,
sebenarnya dari kemarin-kemarin masyarakat tuh agak paham Pak Prabowo, cenderung ke Pak Prabowo, itu sebenarnya sudah beralih itu dukungan itu. Dan hari ini menurut survei internal kita di DPD Gerindra Lampung, kita udah menang di Lampung gitu. Berapa persentasenya kemenangannya? Ya, kalau head to head itu mungkin 60 kita gitu. Kalau ini 3 Kalau ya. 3? Ini kan 3 kita 40-an lah gitu. 40-an. Berarti nggak bisa satu putaran dong. Kalau Iya. 40% belum Iya, bisa. belum bisa kayaknya kalau itu gitu. Tetap 2 putaran ya kalau walaupun 3. Berarti termasuk di Semeton kita yang di Lampung Tengah nih. Sosok Gibran bagus juga ya di sana. Iya, orang kita itu banyak mereferensinya itu dari Jokowinya ya. Oke. Ya, Gibran kan nih baru muncul gitu. Artinya orang tentu akan membandingkan orang tuanya tuh bekerja untuk negaranya itu seperti apa. Ya kan begitu. Itu menjadi referensi. Nah, kemudian melihat Pak Gibrannya, anak muda, kemudian anaknya Pak Presiden Jokowi, tentunya mungkin baik dan cakapnya mungkin seperti orang tuanya juga. Tapi dari sisi lain saya bilang tadi itu anak muda ini kan juga diusaha, punya pengalaman, kemudian juga udah jadi wali kota, menunjukkan prestasi-prestasinya yang gemilang kan gitu. Apalagi didampingi sama Pak Prabowo. Iya, kan, apalagi didampingi dengan Pak Prabowo. Nanti masyarakat yang belum tahu tentang Mas Gibran itu kan tentu nanti akan keluar sendiri itu data-data tentang beliau itu kan, prestasinya ini perlu disosialisasikan lebih jauh, lebih lanjut, dan lebih perlu dimantapkan masyarakat untuk pilihan hatinya ke Prabowo Gibran. Jadi udah gitu nanti mungkin lebih mantap lagi begitu. Tim di Lampung juga udah turun? Kita walaupun sebenarnya kita nggak mandang deklarasi ya, kita ini dari kemarin-kemarin memang sudah kerja untuk Prabowo gitu. Jadi kalau kemarin ada Gibrannya tinggal nambahin aja kan? Tinggal nambahin, tambah lagi ini, tambah mantap lagi gitu. Artinya responnya positif lah ya untuk positif. Pemilihan dari sosok cawapres Prabowo, yaitu Mas Gibran. Itu positif untuk konstituen juga dia. Iya. Di Kadang kan ada sih ya pilih pilih calegnya tapi nggak suka sama capresnya, kan ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu gitu. Tapi kalau kita kan pas ini. Pas. Ya kan. Partainya disenengin, capresnya juga sangat disenengin gitu. Cawapresnya sangat disenengin gitu. Tapi kalau tadi Prabowo Gibran udah yakin 100% menang, kalau beli sendiri di DPRD provinsi yakin lagi duduk di DPRD provinsi? Iya, dia tinggal garis tangan sama ini aja. Kalau berusaha mencoba membina konstituen, bersentuhan dengan umat, semua sudah kita lakukan seperti yang sudah gitu. Berbuat maksimal sudah kita lakukan gitu. Ini tinggal garis tangan aja ini, tinggal nentukan. Kan ini yang nggak boleh kita lewati kan. Gitu. Tapi kalau orang Balinya banyak nggak sih yang nyalon juga di? Banyak, dari dulu kan banyak. Banyak. Dari dulu banyak. Dari dulu tuh pilihannya bukan cuma saya, banyak gitu. Tapi kan ya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan kan begitu. Yeah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, ya karma saya dapat lagi untuk yang ketiga kali. Luar biasa. Ini kalau ngobrol sama senior ini, ini nggak ada habisnya, bisa berhari-hari, nggak kelar. Oke, Bli, terakhir untuk konstituennya Bli di Lampung Tengah, silakan. Ya, untuk masyarakat saya di Lampung Tengah, saya kembali maju DPR Provinsi dari Partai Gerindra nomor urut 2. Mudah-mudahan kita bisa kembali satu barisan, memenangkan Partai Gerindra, Pak Prabowo, dan memenangkan saya kembali menjadi anggota DPR Provinsi Lampung. Apa yang belum bisa saya maksimalkan, mudah-mudahan di periode ketiga nanti bisa saya maksimalkan. Apa yang belum, tentu mudah-mudahan nanti bisa saya lengkapi, bisa saya genapin. Mudah-mudahan kita bisa tetap bersatu, bersama, dan saya bisa bersinergi selalu dengan masyarakat. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Bli Made Suarjaya. Nanti kapan-kapan kita sama-sama diskusi lagi dengan sama-sama. topik Terima yang kasih lain. atas kesempatannya buat
Semeton Gema Bali. Semeton Gema Bali. Oke, seperti Bali itu diskusi kita dengan Bli Made Suarjaya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.